setelah kita melaksanakan sholat subuh dalam berjamaah, insya Allah kita dilanjut kajian spesial Abu Bakar. Karena beliau kita bersama Ustaz Mari Malur dan Sekolah bila beliau berada dari anak kita, dan kita sama-sama dan bersama mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kami saksikan pada kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, dan segenap DKM Masjid Jami' Darul Ma'arif, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kata yang paling pantas sering keluar melalui lisan kita ialah rasa syukur kita, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Di antaranya nikmat iman Islam dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya beserta para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi yang kelak sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan membacaan kitab Al-Hikam di hikmah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hikmatus sadisatu wal ishrun. Hikmah ke-26. Min alamatin najahi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Nah, ini temanya pas untuk tarhib Ramadan ya Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah, di antara tanda keberhasilan seseorang di akhir adalah kembalinya dia kepada Allah di awal. Simpelnya begitu. Kalau orang ini mau berhasil di akhir, maka salah satu cara terbaik adalah dia harus kembali kepada Allah dari awal. Apa yang dimaksud hikmah ini?
apa yang dimaksud awal, apa yang dimaksud akhir, ya. Yang dimaksud awal dan yang dimaksud dengan akhir di hikmah ini adalah perjalanan hidup manusia. Ya. Akhir di sini maksudnya adalah akhir hayat. Ya. Kalau dia di sininya mau cemerlang, ya, maka di sininya dia harus gemilang dari awalnya. Atau makna sederhananya lagi, kalau dia mau sukses di akhir, dia harus berusaha dengan keras dari awal. Berusaha apa? Ya dalam arti kembali kepada Allah, yang dimaksud adalah ibadah. Kalau di sininya mau husnul khatimah, maka dari awal dia harus berusaha, berupaya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah dia. Kayak gini gambaran sederhananya Pak, Bu. Lomba balap motor, MotoGP, F1, balap mobil gitu ya. Kan pembalap itu nanti akan berebut start awal Pak. Artinya sebelum race itu kan ada kualifikasi untuk menentukan siapa yang menempati start pertama, kedua, ketiga, dilihat dari waktu terbaiknya kan gitu ya. Dan orangnya akan, pembalap-pembalap ini akan berusaha dari awal. Nah, dari awal itu maksudnya kapan? Ya dari babak kualifikasi. Dari babak kualifikasi dia akan berusaha mencatatkan waktu terbaik. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan posisi start di awal. Memang ketika race tidak menjamin start di awal itu pasti akan menang di akhir, tidak menjamin, betul. Bahkan beberapa kali dulu Valentino Rossi startnya dari belakang tapi bisa finish pertama kan begitu. Tidak menjamin. Tapi statistik data membuktikan kebanyakan atau keseringan para pemenang race itu adalah mereka yang menempati 3 start paling awal, 1, 2, dan 3. Itu secara umum ya, secara statistik. Tapi memang bukan jaminan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau finish terbaik, maka kita harus memulai dengan start terbaik. Itu secara umum gambaran hikmah ini. Nah, artinya, kalau kita sederhanakan lagi dalam kasus contoh besok Ramadan, nah ini. Ramadan itu kan 30 hari Pak. Ada awal, ada akhir Ramadan. Lailatul Qadar sebagai malam puncak di Ramadan itu adanya di 10 terakhir. Sangat amat sulit bagi orang untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan beribadah di malam 10 terakhir kalau dari awalnya dia sudah startnya tidak bagus. Wong yang startnya bagus saja banyak yang tumbang di pertengahan. Betul kan? Startnya bagus nih, terawih, baca Quran, sedekah infaknya. Nah itu udah mulai mengalami penurunan di 10 hari kedua tuh. Contoh konkret aja, saya ngisi rutin kajian-kajian zuhur di kantor-kantor Pak. Kalau bulan Ramadan kan kajian zuhur atau kultum zuhur itu kan setelahnya nggak ada makan siang toh. Habis sholat zuhur, kultum sebentar, beberapa kantor ada yang mepetin sampai jam masuk, sampai jam 1, beberapa kantor ada yang cuman ya sekedarnya kultum 10-15 menit. Itu kalau di awal-awal hari pertama biasanya karyawan-karyawan kantor itu langsung baca Quran tuh setelah kultum. Tapi 10 hari keduanya habis sholat zuhur, kultum, terus ngapain? Tidur. Ya tidur itu pasti tidur. Udah gitu berdalil lagi, Ustaz, tidurnya orang puasa kan ibadah gitu. Berdalil dia. Itu nggak salah, cuma penempatannya kurang tepat. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, itu kalau dihadapkan pada hal-hal yang tidak menyangkut ibadah sama sekali.
atau bahkan bisa menjerumuskan dia ke dosa. Contoh, daripada zohor itu dia diajak teman kantornya masuk ruangan yang berhordeng, tahu ruangan yang bertirai, yang berhordeng, yang kelihatan cuman, nah, daripada dia batal puasa, mendingan tidur. Nah, tidurnya dia untuk melawan batal puasa jadi ibadah. Paham Pak? Terus daripada puasanya berkurang nilai pahalanya, ngapain? Diajak temennya keliling mall, ngapain? Cuci mata. Lagi puasa dia ke mall, niatnya mau udah segar, buat biar seger gitu ya, ngelihat yang apa ya? Yang seger-seger. Nah itu daripada dia begitu, mendingan ngapain? Tidur. Maka kalau dia tidur demi untuk melawan dosa dan maksiat, maka tidurnya jadi, nah gitu Pak. Cuman kalau dipilih, kasih pilihan, mending tidur apa baca Quran. Nah berarti mana yang pahalanya besar? Ya baca Quran. Nah itu Pak. Jadi kalau dia mau akhir Ramadannya cemerlang, ya awalnya harus sudah gemilang dulu. Dari awal dia sudah menata strategi, menyusun siasat, ya jangan terlalu yang menggebu-gebu, takutnya semangatnya cuma semangat apa ya, cuma awal-awal aja gitu. Jadi menyusun strategi, jangan terlalu menggebu-gebu, jangan sekali duduk juz apa Quran 3 juz 5 juz, akhirnya begitu rata-rata nggak bertahan tuh gitu kan. Nah, jadi ada siasat, ada strategi. Dari awal sudah harus mulai dia berusaha memperbanyak ibadah, ya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Nah, jadi kalau kita baca surat 18 ayat 30. Oke. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u. Nah, ini kalimatnya la nudhi'. Kami tidak menyia-nyiakan ajraman ahsana amala, pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Jadi artinya setiap step demi step, langkah demi langkah kehidupan kita, perbuatan demi perbuatan yang kita lakukan, itu ada nilai dan value-nya di sisi Allah. Gak ada yang sia-sia. Ingat, seorang wanita nakal mendapatkan maghfirah, ampunan dan hidayah dari Allah hanya karena memberi minum seekor anjing. Dan di saat yang bersamaan juga di hadis Bukhari juga, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing peliharaannya. Kenapa dia masuk neraka? Gara-gara kucing peliharaannya. Innaha la tut'imha, nggak dikasih makan, ya, wala tursilha, dan juga nggak diapain, nggak dilepas untuk supaya si kucing nyari makan sendiri. Udah nggak dilepas, nggak dikasih makan, masuk neraka dia gara-gara. Nah, jadi artinya apapun kebaikan, apapun amal soleh yang kita lakukan, tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya itu berkelanjutan, saling bertautan, untuk kemudian akhirnya nantinya bisa menyebabkan kita wafat dalam husnul khotimah. Sampai Nabi mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, walau firshi nasyatin, walaupun kamu hanya baru bisa memberikan hal-hal yang sifatnya sedikit, seperti misalnya masak sayur, banyakin kuahnya, bagi ke tetangga apanya, kuahnya. Betul itu. Ya, kalau memang mampunya cuma segitu, masa iya jamaah dalam hari kuah doang, kebangetan gitu ya. Maka besok Ramadan azamkan, tekadkan bulat, ya saya punya target sehari sedekah sekian untuk tetangga, untuk masjid, untuk ini gitu. Jadi harus ada targetnya, nggak ada yang sia-sia itu Bapak Ibu. Bahkan mungkin seringkali Allah itu nanti akan meridhoi kita dengan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele.
Ya la. Jadi katakan kalimatnya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a la'alla ridallahi fiha. Jadi janganlah kamu meremehkan amal ibadah sekecil apapun, barangkali ridhonya Allah buat kita ada pada hal-hal yang remeh yang kita. Karena gini Pak, secara filosofinya kalau amal ibadah itu kecil kita anggap remeh, itu paling gampang untuk kita lupain. Kalau kita udah melupakan amal ibadah kita, itu salah satu tanda, kata ulama, min alamatil qabul. Di antara tanda ibadah atau amal seseorang diterima sama Allah adalah orang itu lupa terhadap kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Nah, artinya bukan berarti kemudian saya nyuruh berbuat yang kecil-kecil aja, enggak. Cuman dari sudut pandang manusia, amal ibadah yang besar dengan amal ibadah yang kecil itu potensi untuk gampang dilupain. Ibadah yang mana Pak? Yang kecil kan? Yang remeh gitu kan? Yang mungkin kalau secara hablum minallah sholat 2 rakaat ya, atau ibadah sedekah secara amal hablum minannasnya cuma berapa ribu perak atau berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, ya tergantung kondisi keuangan masing-masing. Tapi kalau ibadah yang besar, haji, umroh, kurban yang membutuhkan uang banyak, membangun masjid, membangun pondok pesantren, kan rentan ya. Saya nggak mengatakan itu baik, itu sangat baik, bagus. Cuman rentan untuk orang pamrih, ria, betul nggak Pak? Sombong, itu secara umum. Tapi kalau dia bisa menjaga amal ibadah yang banyak, yang besar untuk tidak ria, tidak sombong, wah itu cakep Pak. Gitu Pak. Ya, jadi Allah nggak akan menyia-nyiakan ya amal ibadah kita. Lagi surat Ali Imran misalnya, surat 3 ayat 195. Apa? Fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya ya dengan berfirman, anni la udhi'u amala amilin minkum, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan, garis bawah itu. Kata Allah, aku tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kamu, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi apapun yang pernah kita lakukan, semuanya akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti ending of our life. Bagaimana akhir hayat kita, bagaimana akhir hidup kita, itu sangat amat dipengaruhi oleh bagaimana sekarang kita. Kalau bahasa ulamanya, yamutul mar'u ala ma'asha alaih, seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan, nah itu bahasa ulamanya begitu ya. Maka ayo kita kencangkan lagi ikat pinggang kita sing-singkan lagi lengan baju kita ya, karena memang namanya ibadah itu, namanya iman itu yazid wa yanqus. Namanya iman itu kadang naik, kadang apa? Turun. Itu sudah kodratnya manusia begitu, Bapak Ibu. Ya, bahkan itu juga dialami oleh sahabat yang bernama Hanzalah. Nih, ada hadis ceritanya, ada sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini lagi jalan, tiba-tiba ketemu sama Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Bakar ketemu sama Hanzalah, ditanya, kaifa haluka ya Hanzalah, apa kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah jawab, nafaqa Hanzalatu. Waduh, bahaya Abu Bakar. Kenapa? Hanzalah telah berubah menjadi orang munafik. Astagfirullah, subhanallah gitu. Jadi Abu Bakar menjawab dengan subhanallah. Ya, kok kamu bisa-bisanya ngomong begitu? Ada apa gerangan? Ya, nih hadisnya Sahih Muslim nomor 27/2750. Ini untuk menyemangati kita bahwa manusia itu semuanya pasti fluktuatif, pasti dinamis imannya. Gak ada iman seseorang tuh yang
stuck di atas terus, wah nggak ada. Nih contohnya. Jadi Hanzalah itu Al-Usayyidi itu diantara pencatat Nabi, artinya asisten Nabi, suka sekretaris Nabi lah, mencatat wahyu, mencatat ini dan itu. Kata Hanzalah, saya bertemu Abu Bakar di jalanan. Saya ditanya, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah jawab, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah berubah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, subhanallah, matakun. Kalau bahasa kita, nyebut. Kok berani-beraninya bilang dirinya telah berubah jadi apa? Munafik. Kenapa? Nah, lihat nih. Qultu, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah. Begini wahai Abu Bakar, saya berkata saya telah berubah menjadi munafik bukan tanpa alasan. Saya itu ngerasa kalau saya bersama Nabi di satu majlis, Nabi kemudian yuzakiruna bin nari wal jannah. Kemudian Nabi berbicara tentang surga, memperingatkan tentang neraka, hatta ka'anna ra'yainin, sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu di depan mata saya. Jadi artinya Hanzalah ngerasa kalau lagi dalam majelis Nabi, iman itu tinggi banget lah. Iman lagi full charge gitu ya. Tapi fa'idha kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya sudah selesai dari majelis Nabi, keluar dari masjid, keluar dari majelis ilmu, asafnal azwaj, kami bercengkrama lagi dengan para istri, bermain lagi dengan aulad, para anak, wadhayya'at, kami punya hobi lagi dunia, kami kerjaan lagi urusannya, nasina katsiran. Sampai saya ngerasa saya lupa tentang akhirat. Kan kita begitu Pak, kalau lagi di masjid nih, lagi di majelis taklim, berasa malaikat udah, berasa udah tinggi. Tapi ntar begitu ketemu dunia lagi, duit lagi, urusannya begini lagi, itu kayak iman tuh. Nah itulah yang menyebabkan saya, kata Hanzalah, mengaku bahwa saya telah munafik. Apa jawab Abu Bakar Bapak Ibu? Qala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Hanzalah, kalau itu masalah kamu, demi Allah saya juga merasakan hal yang sama. Artinya apa Pak Bu? Sekelas Abu Bakar saja merasa imannya naik turun, dinamis. Tapi jangan kegeeran dulu, Ustaz, kalau gitu kita sama dong Abu Bakar. Beda Pak. Ini Abu Bakar imannya udah turun, ini di sini Pak. Iman kita lagi naik di sini. Jadi tetap ada gapnya. Jadi jangan kegeeran, kalau gitu kita sama Abu Bakar. Jauh Pak, beda. Ini, tapi yang benang merahnya, hal poin yang samanya adalah iman kita dengan iman para sahabat pun sama-sama dinamis, sama-sama fluktuatif, naik dan turun, itu Pak. Udah, akhirnya kata Hanzalah, kami memutuskan saya dan Abu Bakar pergi menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu sama Nabi. Ya, Abu Bakar cerita nafaqo Hanzalah. Kata Abu Bakar, ya Rasul nih Hanzalah nih, nasehatin. Dia bilang dia telah berubah menjadi munafik. Rasul tanya, wa madza, kenapa demikian? Yang diceritakanlah begitu tadi ya. Lihat apa jawab Nabi nih, yang saya beri tanda kotak kuning. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang nyawaku berada di tangannya, kata Nabi. Artinya Nabi sampai bersumpah atas nama Allah, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan. Kata Nabi gini Pak, jawaban Nabi bijak sekali. Hanzalah, demi Allah, demi zat yang jiwa dan nyawaku berada di tangannya, seandainya kalian para manusia senantiasa beriman dan berzikir selalu sama
kualitasnya, selalu di atas posisinya, tidak pernah turun. Kalau ada kalian manusia yang seperti itu, niscaya malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan dan di kasur-kasur kalian dengan memberikan rasa hormat. Malaikat akan bilang, respect bosku. Wah, kalau bahasa anak sekarang. Iya, jadi kalau bahasa intinya gini, kalau ada manusia yang imannya terus di atas, naik terus, malaikat akan hormat, angkat topi itu malaikat kepada manusia tersebut. Manusia tersebut akan disalamin di jalan-jalan, di kasur-kasur. Maknanya apa? Gak mungkin ada manusia yang begitu. Yang bisa seperti itu imannya cuma para malaikat dan para nabi serta para rasul, tentunya dari kalangan manusia. Selebihnya tidak ada. Setiap manusia artinya pasti imannya naik dan turun, dinamis pasti. Maka kata Nabi, wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Apa artinya? Semua ada waktunya, semua ada porsinya. Artinya apa? Saat porsi Anda sebagai ayah, jalankan peran Anda sebagai ayah sebaik-baiknya. Ketika porsi Anda, waktu Anda saat itu sedang menjadi karyawan, pekerja, lakukan pekerjaan Anda dengan profesional. Saat Anda sedang menjadi seorang suami, jadilah suami yang bertanggung jawab dan penyayang kepada istrinya. Jangan pelit sama istri. Ya, Boya, jangan pelit sama istri. Kalau ada suami pelit sama istri itu agak aneh pikirannya itu, Pak. Giliran buat hobinya loyal, hobi otomotif, hobi mancing, hobi apa burung, ya lain sebagainya. Jadi apa semua ada waktunya, semua ada masanya. Gilirannya ngaji, taklim, hadir majelis taklim. Tergilirannya olahraga, silakan olahraga. Jadi semua ada waktunya, semua ada porsinya. Ya, jadi jangan terlalu menggebu-gebu. Dalam hadis juga Nabi bilang apa? Dalam hadis Bukhari, lan yushadadina ahadun illa ghalabahu. Seseorang ketika bersikap terlalu keras terhadap dirinya sendiri dalam beragama, pasti suatu ketika dia akan dikalahkan oleh sikapnya sendiri. Ada sahabat 3 orang datang ke Nabi. Yang satu pengen sholat malam terus nggak pengen tidur. Yang satu pengen puasa terus nggak pengen buka. Yang satu pengen ibadah terus nggak pengen nikah. Kan kesannya baik ya. Sholat itu secara zahir bagus kan? Sholat terus, tahajud terus, puasa terus. Tapi sama Nabi dibantah. Islam nggak begitu. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Asum wa uftir. Tapi saya puasa, saya juga buka. Usolli wa arqud, saya sholat malam tapi saya juga tidur. Kemudian atazawwajun nisa, sebanyak-banyaknya ibadah saya pun menikahi wanita perempuan. Ya, jadi kalau ada orang terlalu keras dalam beragama, terlalu keras terlalu melebihkan, kayak tadi tuh puasa terus nggak mau buka, sholat terus nggak mau nikah, sholat malam terus nggak mau tidur, itu namanya bersikap keras terhadap dirinya sendiri dalam beragama. Itu kata Nabi dalam hadis Bukhari, suatu saat dia akan kalah dengan sikapnya sendiri. Akhirnya apa? Tiap malam tahajud terus, nggak mau tidur, lama-lama malah kagak tahajud, bosan sendiri. Ya, nggak begitu dalam beragama Islam ya. Maka nanti ini bisa kita aplikasikan dalam Ramadan nih. Ya, dari awal kita sudah susun strategi, siasat sampai supaya akhirnya di akhir kita akan jaya dan sukses. Nah, cuman ada satu masalah, Bapak Ibu. Ada hadis sahih Bukhari Muslim. Bukharinya nomor 2969. Ya. Ada hadis tentang pembentukan janin di alam rahim ya. 40 hari berbentuk apa? Nutfah. 40 hari pertama berbentuk cairan apa? Mani, tetes mani. 40 hari kedua dalam bentuk apa? Alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari ketiga berbentuk apa? Mudghah, yaitu segumpal daging. 40 hari kali 3 berarti berapa?
120 hari. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Ya, makanya suka ada acara kalau istri hamil, perempuan hamil bikin acara apa? Doa 4 bulanan. Di intinya karena setelah 4 bulan itu malaikat diutus untuk meniupkan roh dan dicatat beberapa takdirnya. Nah, salah satu catatan takdir yang sudah Allah catat adalah apa? Syaqiyun au sa'idun. Dia masuk surga atau masuk neraka. Itu udah dicatat Bapak Ibu. Ya, takdir ini dicatat. Sampai nah di masalah kemudian muncul di potongan akhir hadis ini. Kata Nabi begini, "Fawallah, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang mana tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah." Ada orang-orang yang setiap hari berbuat amal soleh, sehari-harinya selalu melakukan amal-amalan ahli surga, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai-sampai antara dia dengan surga seolah tidak ada jarak lagi kecuali tinggal 1 hasta. 1 hasta itu dari mana? Siku sampai ujung jari. Artinya saking tiap hari dia beramal soleh, seolah-olah antara dia dengan surga jaraknya sudah sangat dekat. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatan takdirnya berkata lain. Saat dia di alam janin, saat dia 4 bulan di kandungan ibunya, catatannya menunjukkan dia termasuk penghuni neraka. Maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini problem Pak. Nanti saya akan berikan solusinya, tenang. Problemnya apa? Seolah hadis ini sahih kan? Nomor ini hadis Bukhari, Muslim. Bukharinya 2969, hadis Muslimnya di nomor 1 di bab Al-Qadar. Takdir, tentang takdir. Nah, problemnya adalah hadis ini seolah-olah Allah tidak mereken, Allah tidak menilai kebaikan yang sudah dilakukan oleh hamba tersebut. Mau tiap hari dia beramal soleh, tiap hari dia ibadah, kok tiba-tiba takdirnya ujungnya masuk neraka? Secara makna juga kontradiksi dengan hikmah yang sedang kita bahas sekarang. Kata Ibnu Athaillah, kalau mau akhir hayatnya sukses harus kembali kepada Allah dari awal. Nah, dari awal dia udah ibadah, dari awal dia sudah konsisten melakukan amal soleh, tapi kok takdirnya masuk neraka? Berarti Allah nggak adil dong, Allah nggak fair dong, Allah tidak menilai dong usaha hamba tersebut dalam hidupnya untuk beribadah, gitu kan? Nah, terus yang kedua, kasusnya sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka, sampai-sampai seolah-olah antara dia dengan neraka jaraknya tinggal 1 hasta. Takdirnya berkata lain, dia melakukan akhir hayatnya amalan-amalan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Kira-kira jawabnya gimana? Ada 2 jawaban. Jawaban pertama, untuk kasus yang nomor 1, yaitu orang yang setiap hari amal soleh tapi ternyata ujungnya masuk neraka, itu kasusnya sangat amat jarang. Ya, ada memang kasusnya, ada, bukannya tidak ada. Ya, saya katakan ada. Ya, contohnya misalnya ada seorang ulama Saudi, Pak. Ya, jadi ada seorang ulama Saudi, itu nama aslinya adalah Abdullah Ali Al-Qasimi. Dia bahkan menulis kitab ini, Pak. Namanya atau judul kitabnya As-Sira'
bainal Islam wal Wathaniyah. Judul kitab ini kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih perdebatan antara Islam dan paganisme. Artinya di kitab ini Abdullah Al-Qasimi membabat habis, menumbangkan berbagai macam argumentasi para penyembah selain Allah. Ya, ateisme, para penyembah berhala itu dibabat habis dalam kitab ini. Saking bagusnya ini kitab, pada masanya seluruh ulama dunia, seluruh ulama Islam dunia, terutama Al-Azhar Kairo, merekomendasikan kitab ini diterjemah ke berbagai macam bahasa di dunia sebagai buku pegangan umat Islam untuk melawan ateisme, kemudian paganisme, dan segala yang berbau syirik dan kekufuran. Tahu Pak plot twistnya? Ali Al-Qasimi, pengarang kitab ini, matinya dalam keadaan ateis. Bayangin coba, orang yang nulis kitab tentang dan membantah tentang ateisme justru matinya dalam keadaan ateisme. Abdullah Al-Qasimi namanya. Kitabnya itu tadi yang saya sampaikan, ini kitabnya bagus. Saya sudah beberapa paragraf sudah saya coba baca, luar biasa ulasannya, analisanya itu dalam sekali. Tapi wafatnya itu dalam keadaan tidak percaya kepada Allah. Ini orangnya Pak. Tahu kan lah ya, before afternya yang mana, tahu kan? Udah terjelas nampak. Ada memang Pak kasus-kasus orang semacam ini ada. Tapi kata ulama, kasus semacam ini sangat amat jarang. Ya, orang-orang yang hari-harinya beribadah, hari-harinya melakukan amal soleh, tapi ujungnya ternyata jelek, su'ul khatimah, ada memang, tapi itu sangat jarang. Ya. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu orang-orang yang hari-harinya maksiat, hari-harinya dosa, tiap harinya berbuat tidak baik, kemudian tiba-tiba di akhir hayatnya dia justru taubat, atau dia mu'alaf kalau dia tadinya tidak beragama Islam. Justru itulah kasus yang paling banyak, karena itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban pertama Pak, untuk menjawab problem hadis ini. Seolah-olah kok kayak Allah tidak adil, orang yang tiap hari ibadah malah akhirnya su'ul khatimah. Tadi kata Imam Ibnu Athaillah, kalau mau sukses di akhir harus dari awalnya sungguh-sungguh. Nah ini udah sungguh-sungguh, udah ibadah, kok malah su'ul khatimah? Nah, jawaban pertamanya, memang ada orang semacam itu dibalik hikmah yang Allah tahu, kita mungkin nggak tahu, tetapi kasus semacam itu sangat amat sedikit, jarang sekali. Justru yang banyak itu yang nomor dua, kasus yang orang-orang yang tadinya ahli maksiat, tadinya pendosa, ya justru akhir ayatnya husnul khatimah. Itu justru yang paling banyak kasus yang itu, yang nomor dua. Jawaban kedua untuk hadis yang ini, yang seolah-olah secara zahir problematik, itu ada di riwayat Imam Muslim yang lain Pak. Ya. Nah, di hadis Sahih Muslim nomor 112, ya. Di hadis Muslim nomor 112. Nah, ternyata kenapa di hadis itu Nabi mengatakan ada orang-orang yang setiap harinya ibadah, setiap harinya amal soleh, tapi kok ujungnya jelek, ujungnya su'ul khatimah. Berarti seolah-olah kayak Allah nggak menghargai usaha dia selama ini. Selama ini dia ibadah, patuh, tapi kok ujungnya su'ul khatimah dan masuk neraka. Oh ternyata di tambahan riwayat hadis Muslim nomor 112 ada tambahan riwayat ini Bapak Ibu. Fima yabdu linnas. Ternyata ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut itu tidak karena Allah. Dia hanya beribadah untuk mendapatkan atensi dan perhatian dari manusia. Jadi cuma fima yabdu linnas itu cuma kelihatannya saja. Cuma lihat kelihatannya
luarnya, zohirnya seolah alim, seolah-olah soleh, tapi ternyata di hatinya enggak sama sekali. Saya punya contoh nyata terhadap kasus orang kayak begini, Bapak Ibu. Saya punya jamaah, ibu muda, baru punya anak satu, umur 4 tahun. Ya, dia cerita ke saya, di salah satu karyawati sebuah instansi pemerintahan gitu ya. Ustaz, suami saya ini sholatnya pencitraan, Ustaz. Katanya begitu. Saya bilang astagfirullah. Kenapa, Bu? Karena suami saya cuma sholat pas di kantor. Jadi sholatnya cuma di mana? Di kantor. Cuma pencitraan nama atasannya sama teman-teman kantornya biar dibilang alim. Kalau di rumah nggak pernah sholat sama sekali, Pak Ustaz. Saya bilang, sholat kali Bu, ibu aja kali yang nggak tahu. Mungkin sholat di kamarnya pas ibu nggak ada sendirian. Enggak, Pak Ustaz. Saya kan sehari-hari sama dia, kalau di rumah maghrib, isya, subuh kagak sholat, Ustaz. Tapi kalau zuhur asar bikin status sholat segala macam. Jadi sholatnya apa? Pencitraan. Ya udah Bu, doain aja biar suami ibu dapat hidayah. Nah, jadi kasus hadis tadi, Pak, yang tiap hari amal soleh sampai dikatakan bahkan tadi antara dia dengan sorga sudah sangat dekat, bahkan jarak dia dengan sorga tinggal 1 hasta lagi, tapi di ujung ternyata dia berbuat amal maksiat, melakukan amal-amal ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Oh ternyata kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim nomor 112, itu ibadahnya salah satu sebab utamanya adalah tidak karena Allah. Dia melakukan ibadahnya cuman karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi, cuma biar dapat pujian, supaya dapat tadi atensi, perhatian dari orang lain, mungkin supaya dapat keuntungan dunia dan lain sebagainya. Nah, sehingga seolah-olah yang di capture oleh manusia lainnya dia kayak orang soleh, padahal di sisi Allah tidak sama sekali. Makanya di akhir hayat dia Allah gelincirkan, naudzubillah, sampai akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sama yang kasus orang kedua, seolah-olah apa setiap hari dia beramal jelek, berbuat dosa, melakukan maksiat, ternyata di akhir hayatnya malah cakep banget matinya. Kenapa? Oh ternyata cuman kelihatannya doang dia maksiat, sebenarnya mah hatinya selalu kembali kepada Allah. Makanya sampai ada ulama tuh gara-gara hadis ini ngomong begini, Pak, rubba abidin yadkhulun nara bi'ibadatihi wa rubba asin yadkhulul jannata bi maksiatihi. Akan ada orang-orang yang nanti masuk neraka gara-gara ibadahnya, dan ada orang yang masuk surga gara-gara maksiatnya. Saya ulang kalimatnya, cerna baik-baik. Ada orang yang nanti masuk surga gara-gara maksiatnya, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ibadahnya. Apa maksudnya? Makna dari kalimat itu, nanti ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara ibadahnya. Kenapa? Ya tadi, ibadahnya tidak karena Allah, ibadahnya karena riya, karena pengen dipuji, karena pengen mendapat keuntungan dunia dan sebagainya. Sehingga dengan ibadah yang dia banggakan, dia ngerasa dia bakal berhak masuk surga. Ternyata dia masuknya ke dalam neraka. Sama orang maksiat, ya, ternyata selama ini dia maksiat, dia tunduk kepada Allah, dia merasa hina di hadapan Allah, dia tetap iltijak hatinya masrah kepada Allah. Ya, sebenarnya saya pengen berhenti, ya Allah, saya sebenarnya pengen keluar dari maksiat dan dosa ini, tapi saya belum mampu dan segala macam. Akhirnya hatinya dia pasrahkan kepada Allah, sampai akhirnya Allah wafatkan dia dalam husnul khatimah. Jadi selain ibadah zahir, ibadah batin ini sangat penting, Bapak Ibu. Maka mari ya kita perbaiki kualitas ibadah kita secara zahirnya dan batinnya, sehingga ibadah kita tidak ada yang sia-sia dan semuanya bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan.
ya, bahwa kalau di akhir Ramadan kita pengen sukses, maka kita usahakan dari awal, kita susun strategi, kita berupaya sebaik-baiknya untuk terus istiqomah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik, kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain salatan taghfiru biha dzunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sama' wa ya man la tughlituhu kathratul masail. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan fi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ila ramadan wa sallim lana ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.